Apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat? Apakah Agustan akan mati ketika Alkitab? Oke, dan ini dia teman-temannya apa postingan dari Bang Permadi Arya di sini. Ini ya, kita umat Islam diajarkan Al-Quran Al-Baqarah 136 bahwa kitab-kitab terdahulu yaitu Taurat dan Injil adalah kitab yang diturunkan Allah SWT kepada nabi-nabi terdahulu. Jadi saat Agustan mengentutin kitab Injil, Agustan telah mengentutin kitab Allah. Allah tidak suka, Gus. Semoga dosamu masih bisa diampuni. Happy weekend guys, jangan lupa ngopi ya. Ini luar biasa sekali teman-temannya. Jadi ya itulah ya. Jadi memang saudara-saudara kita itu kan ya sesuai dengan apa yang disampaikan di sini ya, bahwa mereka seharusnya menghargai gitu loh ya, menghargai kitab-kitab yang terdahulu yaitu Taurat dan Injil. Tetapi apa yang dilakukan oleh Agus, itulah yang dikatakan oleh Bang Permadi Arya itu sangat-sangat keterlaluan sekali ya. Oke, kita langsung saja membacakan beberapa komentar yang sudah ada di sini. Yang pertama sekali di bagian atas, kita mah nggak perlu demo dan turun ke jalan. Yang bergerak Tuhan yang Maha Esa sendiri. Ya, ini dari WSN WHYD ya. Lalu kemudian ada juga dari ID K1108 ya. Alkitabku dan Tuhanku tidak perlu dibela. Dia bisa membela dirinya sendiri. Kalau manusia yang bela, kekuatannya terbatas. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, adakah yang bisa melawan? Jawabannya tidak ada. Ya. Lalu kemudian ada juga dari Sunni, ya, Sunni in Desember ya. Ya, kok jadi matinya? Berarti benar Alkitab masih mau ngelawak dengan Tuhan gue yang hidup, Tuhan gue yang dahsyat. Wow, luar biasa sekali. Memang pada saat itu kan kita melihat ya jelas ya Agustan ini menantang Tuhan. Sekalipun dia berdalih atau dia memberikan klarifikasi bahwa memang ya dia tidak ngentutin Alkitab, tapi hanya covernya saja. Kita nggak tahu, tapi ya jelas saja ya niatnya itu loh ya, itu yang Tuhan lihat ya gitu. Ya, jadi sekalipun memang di situ nggak ada Alkitabnya, tetapi niatnya untuk menghina kekristenan itu, untuk menghina Tuhan yang orang Kristen itu, ya itulah yang ya Tuhan begitu yang Maha tahu lah ya dengan apa isi hati dari seorang Agustan ini, niat hatinya gitu ya. Lalu kemudian ada juga komentar dari Joseph Krishna Wirayuda. Tuhan Yesus telah berfirman, ini dia ayat firman Tuhan, berbahagialah kamu yang dihina karena aku, amin. Upahmu besar di sorga, amin. Imanmu yang menyelamatkanmu, amin. Yang percaya pasti selamat, yes. Yang tidak percaya pasti dihukum, amin ya. Kasihi sama manusia, beri pipi kananmu, maksudnya ini beri pipi kirimu bila pipi kananmu ditampar, ya. Jangan membalas, betul, ampuni, maafkan, doakan, tetaplah baik, sebab pembalasan adalah hakku. Yes, luar biasa sekali. Dan memang itu ya teman-teman ya. Jadi beliau pernah sampaikan bahwa kenapa dia juga menghina kekristenan, karena dia hanya balas dendam saja, karena dia sakit hati, dia kecewa dengan videonya tanpa ragi. Katanya kita nggak tahu juga video yang mana ya. Yang penting dia membalas. Tetapi di sini kenapa sampai segitu gitu kan? Kenapa sampai harus melakukan hal yang terlalu fatal itu? Ya, saya pikir ya kita diajar memang untuk mengampuni, dan sekalipun kita juga dijahatin seperti apa yang dilakukan oleh Agustan ini waktu yang lalu itu juga kita hanya memang kesal dengan apa yang dilakukan oleh beliau, tetapi tetap saja kita mendoakan beliau ya agar beliau bertobatlah dari cara-cara yang dia lakukan itu ya. Lalu kemudian ada juga komentar dari Chris Pascal. Kalau di agama kami sih, kami cuma disuruh berdiam diri aja. Nanti Tuhan kami yang ganti berperang. Ya artinya ya kita menyerahkan semuanya lah ke tangan Tuhan, semua pergumulan kita. Dan kita percaya Tuhan yang akan bela kita, dan pasti membela kita, itu iman kita ya. Lalu kemudian ada juga komentar dari J. Michael. Cara kekristenan menghadapi sampah seperti Agus sudah tertulis di Alkitab. Wow,
Ini menusuk ya. Ini di Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Ya artinya ya yang menghadapi segala sesuatu itu harus dengan kepala dingin ya. Kita jangan emosi ya, karena dengan emosi ya tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah begitu ya. Lalu kemudian ada juga komentar dari Slurmi ya. Mualaf ceramahnya hampir 100% bukan mengajak kebaikan, hanya cari muka dengan menghina-hina agama lain. Isinya keburukan ceramahnya, jangan kasih panggung. Ya, kita memang melihat seperti itu ya. Bahwasanya dia selalu menghina-hina agama lamanya gitu ya. Ya katanya sih dia membongkar keburukan, tapi ya nggak ada dalilnya. Semua yang disampaikan itu kan nggak benar. Jadi benar yang disampaikan di sini bahwa dia hanya cari muka saja dengan jemaah-jemaah yang ada di situ, ya kan? Ya artinya ya biar mereka percayalah dengan beliau ini almarhum, tapi pada kebenarannya sebenarnya nggak ada ya. Jadi bohong semua yang disampaikan oleh beliau ya. Lalu kemudian ada juga dari Hombing nih 011192 Matius 4 ayat 7. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Agustan tidak hanya menghujat Alkitab, tetapi Allah Tritunggal yang Maha Kudus ya. Lalu ada komentar dari Foni Kristi merinding. Yang merindingnya sih artinya ya ya kita sih nggak menjudge ya, kita nggak menghakimi, tapi tetap aja kan dia menantang Tuhan. Itu yang kita masih ingat, dia menantang Tuhan, dan ya Tuhan nggak tuli, Tuhan nggak buta, dia dengar itu. Ya sebenarnya 6,5 bulan setelah perbuatan beliau itu, dan kesempatan masih Tuhan berikan. Kita melihat juga beliau sempat memohon maaf, tapi ya tetap saja juga masih ada kebencian gitu ya. Padahal sebenarnya itu waktunya untuk Agustan bisa benar-benar menyadari kesalahannya ya yang dia lakukan itu. Tapi ya itulah ya, semuanya udah terlambat ya teman-teman ya. Jadi kemudian ada juga dari ini ada dari Ainir ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu, betul ya. Lalu ada dari Aji Diwantara, masuk neraka jalur prestasi. langsung nih Bang Permadi Arya berikan caption ketawa tuh. Waduh. Ya kan, lalu kemudian ada juga dari Rani Nur 07. Video ini aku sudah melihat beberapa waktu lalu. Ya waktu itu aku ngelus dada dan mohon ampun pada Allah ya. Aku hanya berkata dalam hati, mengapa kamu menghina kitabnya ahli kitab gitu ya. Tidakkah kamu tahu Allah Maha Pencipta tidak menyukai orang-orang yang menghina sesamamu yang mereka adalah ciptaannya juga. Tahukah kitab yang dia lecehkan itu dulunya juga diyakini manusia pada masa itu, yang juga mengesahkan Allah dan tidak berlaku karena disempurnakan menjadi Al-Quran, buku suci yang diturunkan ketika Nabi terakhir sebagai petunjuk perilaku manusia hingga akhir zaman. Allah tidak suka kelakuanmu, dan Allah menunjukkan kuasanya karena kamu menentang Tuhan atau Allah Sang Maha Segalanya. Peringatan bagi semua, banyak-banyak istighfar itu lebih baik ya. Ini luar biasa toleransinya teman-teman ya. Walaupun kita melihat di sini bahwa kita tentunya pasti beda keyakinan, karena beliau sepertinya ini adalah seorang yang beragama Islam juga ya. Tapi ya perbedaan iman dan keyakinan itu tidak membuat kita harus saling bermusuhan ya kan. Yang penting toleransi, kita saling menghargai satu sama yang lain. Itu yang lebih penting teman-teman, bukan malah menghina agama orang yang berbeda dengan kita ya. Lalu kemudian ada juga dari ke-36, kalau minoritas yang melakukan pasti sudah demo berjilid-jilid kayak zaman Pak Ahok. Apa kau perbuat terjadilah. Ya, betul itu ya. Lalu kemudian ada juga komentar dari Diana Leicester. Ucapan-ucapan Agustan memang brutal. Sesudah pindah agama, seperti dia ingin tunjukkan sesuatu, menjadi orang yang lebih baik. Tidak sadar justru membuat jelek agama barunya. Kesannya agama barbar, tidak ada sopan santun. Ya, memang begitu. Makanya kita kan selalu berpesan begini ya, bahwa setiap orang itu mempunyai hak untuk memilih atau memutuskan dia mau beragama di mana ya, Kristen kah,
ya Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, itu silakan dia berpindah agama, boleh-boleh aja, ya kan. Tapi yang penting setelah seseorang berpindah agama, ya Anda belajar dulu mengenai agama baru Anda gitu ya, ajaran-ajaran di situ ya yang Anda baru masuk, belajar dulu ya, belajar dulu. Ya, nanti kalau misalnya ada peningkatan, oke lah, tingkatkan terus ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang justru yang malah baru berpindah langsung diangkat menjadi seorang pemimpin agama, katakan seorang ustadz kalau di Islam, atau mungkin seorang Kristen kalau di seorang pendeta kalau di Kristen, maka itu terlalu maju ya, karena dia aja belum belajar agama barunya, dia udah langsung dipercayakan menjadi pemimpin agama, pemuka agama. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak bisa ngejelasin, dia nggak bisa menyampaikan kepada jemaah soal ajaran yang di agama barunya itu. Modalnya dia apa? Modalnya dia hanya untuk ya menghina ajaran atau agama yang lama. Nah ini termasuklah Yahya Waluni juga di sini ya. Jadi Ustadz Kainama juga begitu, kerjaannya begitu aja. Ya harusnya kan kalau kita udah pindah agama, kita nggak usah lagi bahas-bahas ajaran agama yang lama, ya kan? Jadi ajaran agama yang baru aja yang kita bahas gitu, yang kita mau sampaikan, kita belajar gitu. Tapi yang orang-orang ini memang agak nggak ngerti lah bagaimana bilangnya ya. Ini yang terakhir ya, dari Armando Hutagalung 1991. Itulah Bang Parmadia Arya ya. Kenapa kalau ada penistaan agama Kristen kami nggak baper pakai lapor polisi dan demo besar-besaran? Ya, mengampuni kesalahan mereka sudah cukup, nggak perlu harus pakai sumpah serapah dan mengutuk, karena sumpah dan mengutuk di agama kami itu diharamkan. Ya betul sekali ya, bahwasanya memang sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita nggak perlu melakukan yang namanya sumpah. Oke teman-teman, jadi sekian aja ya yang bisa saya bagikan kepada kita pada kesempatan siang hari ini. Dan jelas seperti apa yang disampaikan oleh Bang Parmadia Arya, bahwa ya seharusnya ya mereka-mereka yang ada di sana ya, mereka harus menghargai, menghormati ya kitab sebelumnya ya, itu perjanjian lama ya, kitab Taurat, Zabur menurut mereka itu ya, itu mereka harus hargai. Tetapi apa yang dilakukan oleh Agustan menurut Bang Parmadia Arya itu terlalu sekali ya, itu benar-benar dengan mengentutin Alkitab berarti dia mengentutin ya kitab Allah, dan Tuhan tidak suka dengan hal itu ya. Oke, jadi sekian saja dulu untuk siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.